Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Ahmad dari kelas PTIKE dengan NIM 24020950111. Pada video kali ini saya akan menampilkan beberapa studi kasus atau masalah yang terdapat pada sistem operasi dan cara untuk menangani masalah tersebut. Baik, untuk studi kasus yang pertama itu mengenai tentang keamanan dan user account. Dalam hal ini yaitu tidak bisa mengubah password. Namun saya terkendala pada video atau saya tidak menemukan masalah pada laptop saya ataupun video yang relevan tentang masalah atau studi kasus yaitu tidak bisa mengubah password pada akun Windows. Namun di sini saya akan tetap menjelaskan langkah-langkah ketika kita ingin menyelesaikan masalah mengapa kita tidak bisa mengubah password pada akun Windows. Yaitu yang pertama kali kita itu lakukan adalah kita menganalisis masalah. Ketika kita kemampuan pengguna untuk mengubah kata sandi mereka merupakan masalah yang cukup sering terjadi. Penyebab umum dari permasalahan tersebut adalah yang pertama itu konfigurasi hak akses yang salah pada sistem operasi seperti Windows. Kemudian bug atau kesalahan konfigurasi sistem. Dan yang ketiga itu pengaruh malware atau modifikasi sistem yang tidak sah. Nah, yang langkah-langkah penyelesaiannya itu yang pertama itu kita masuk ke control panel. Kita menekan tombol kombinasi yaitu Windows plus R. Kemudian kita mengetikkan pada di sini itu control panel. Kemudian klik pada user. Nah, di sini saya mungkin tidak memperagakan karena jika saya mengklik langsung pada user, maka langsung pada bagian ketika saya ingin mengubah passwordnya, maka saya akan menjelaskannya secara kata-kata saja. Pertama itu klik user, lalu klik kanan yang bermasalah, klik properties, pastikan user cannot change password tidak tercentang, kemudian klik OK. Untuk pilihan yang selanjutnya, langkah penyelesaian selanjutnya adalah mengaktifkan Activate Directory. Pertama kali itu adalah ketika kita ingin menggunakan langkah penyelesaian Activate Directory adalah kita membuka Activate Directory, user dan komputer. Pastikan bahwa fitur ini telah terinstall pada laptop kita. Klik kanan pada akun pengguna, menuju ke Properties, kemudian ke bagian tab Account. Hilangkan centang pada user cannot change password. Terapkan dan simpan perubahan tersebut. Dan untuk bug atau kesalahan konfigurasi sistem, kita bisa lakukan sistem file and check, itu dengan membuka command prompt sebagai administrator dan jalankan perintah sfc --scan now, tunggu proses selesai dan restart sistem. Nah, kalau untuk laptop saya itu saya tidak menemukan masalah tersebut. Jadi itu saya tinggal masuk ke user account dan saya menekan bagian choose make to change to access account. Kemudian saya di sini dapat memilih secara langsung. Saya ingin mengganti nama account, mengganti password atau mengganti tipe dari account yang saya miliki. Nah, kemudian kita mengklik change the password. Maka otomatis itu kita bisa mengganti password yang lama menjadi password yang baru.
Baik, di sini saya akan membuktikan mengenai studi kasus tentang mengapa startup Windows saya itu pada laptop saya itu sangatlah lambat. Kemudian sebelumnya itu kita matikan dulu laptopnya. Nah, kemudian kita nyalakan kembali. Kemudian saya akan dulu masukkan passwordnya. Ini membuktikan bahwa betul ya, startup Windows pada laptop saya itu lambat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu kita bisa menekan tombol kombinasi itu Ctrl, Shift, dan ESC. Kemudian kita itu masuk kepada menu Task Manager. Kemudian kita ke bagian Startup Apps. Kemudian kita itu bisa menonaktifkan aplikasi yang terenable ini. Kita bisa memilih. Yang saya pilih di sini yang ingin saya disable itu yang pertama itu adalah WhatsApp. Kita klik kanan terus kita disable. Nah, tulisan di sini sudah berubah menjadi disable. Kemudian itu ada snap kamera, saya disable juga. Snap kamera, Canva juga saya disable. Nah, mungkin masih ada yang bisa saya enable yang aman. Oh, Spotify juga bisa mungkin saya disable. Nah, kemudian kita keluar, kita refresh, kemudian kita matikan. Nah, untuk pembuktiannya apakah startupnya itu sudah menjadi lebih cepat ketimbang yang sebelumnya, kita coba buktikan. Nah, kita masukkan dulu passwordnya. Oh, kesalahan, tunggu. Ada cara pembuatan. Tahu. Kalau filenya jauh. Nah, menurut saya itu sedikit berubah. Namun menurut saya permasalahan lainnya itu terdapat pada spesifikasi yang terdapat pada laptop saya. Entah mungkin kita sudah mengaturnya pada bagian tersebut, tetapi hasilnya mungkin tidak terlalu kelihatan. Nah, menurut saya itu terdapat masalah pada spesifikasinya mungkin, karena saya sudah tadi mengaturnya di bagian startup untuk agar
startupnya itu bisa lebih cepat, namun tidak terlalu kelihatan perbedaan antara yang video pertama dan antara percobaan pertama dan percobaan kedua. Nah, di sini saya menemukan sebuah studi kasus tentang animasi UI yang membuat laptop itu lemot. Nah, tadi masalahnya itu ketika saya ingin membuka sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Chrome, terdapat delay beberapa detik sebelum aplikasi itu sepenuhnya terbuka. Nah, untuk mengatasi animasi UI yang membuat ketika kita membuka aplikasi itu delay, yaitu dengan cara kita menekan tombol kombinasi yaitu Windows dan R. Kemudian kita mematikan SYSDM.cpl, kemudian kita enter. Setelah kita enter, kita akan diarahkan ke bagian sistem properties. Kemudian terdapat beberapa bagian, yaitu computer name, hardware, advanced system protection, dan remote. Untuk mengatur kedelay, untuk mengatasi dari animasi UI yang membuat ketika aplikasi itu dibuka delay, yaitu kita menekan pada bagian advance. Terus di bagian performance kita menuju ke bagian settingnya. Terus pada bagian ini kita pilih let Windows choose what best for my computer. Jadi ini bisa mengatur untuk kesesuaian dengan komputer kita, bagaimana spesifikasi di komputer kita agar animasi UI ini itu tidak terlalu memberatkan. Terus kita play. Setelah kita play, kita tekan OK. Kemudian kita ke bagian setting. Kita ke bagian setting, kemudian ke accessibility. Kemudian kita ke visual effect. Kita matikan yaitu transparency effect dan animation effect. Nah, transparency effect dan animation effect itu telah kita matikan. Setelah kita coba kembali apakah animasi ini masih membuat sebuah aplikasi itu pas ketika ingin dibuka itu mengalami delay. Kita coba di aplikasi yang sama. Kita coba tutup dulu. Kita buktikan apakah delaynya sudah berkurang atau sudah hilang. Nah, menurut saya itu delaynya sudah berkurang. Nah, namun dari sudut masalah lainnya itu ketika spesifikasi laptop kita itu masih kurang mumpuni, jadi masih ada sedikit kendala walaupun sudah dimatikan di bagian animasinya agar lebih kompatibel pada perangkat. Jadi kembali lagi ke spesifikasi laptop kita, apakah dia sanggup untuk membuka aplikasi tersebut secara cepat atau tidak. Dan menurut saya solusi ini bisa sedikit memudahkan ketika kita membuka aplikasi. Kita coba lagi. Kita ulang.